Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Nabilah dengan NPM 1022165, kelas C1, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang Ma'rifatullah, materi 1 sampai 6, dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko, MSI. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 3, Universitas Teknologi Digital. Yang pertama ada Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua ada Atorik ila Ma'rifatullah, yang ketiga ada Al-Mawani fi Ma'rifatullah, yang keempat ada Al-Adilah ala Wujudillah, yang kelima ada Tauhidullah, dan yang terakhir ada Al-Hayah fi Zilali Tauhid. Baik, materi yang pertama yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifan berasal dari kata arofa, ya'rifu, ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyum, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Dalil yang diperkuatnya yaitu dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Yang kedua, dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Selanjutnya, materi kedua yaitu Atorik ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayat qauliyah, ialah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercantum di dalam kitab-kitabnya, sehingga Al-Quran merupakan ayat qauliyah yang memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai al-huda atau petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan yang kedua ada ayat qauliyah, adalah ayat-ayat berupa segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti alam semesta atau langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya, dari mulai ciptaan Allah yang terkecil sekali sampai yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode Islam dengan nakli dan akli, membenarkan dan menghasilkan iman. Yang kedua, metode non-Islam dengan hawa nafsu, ragu-ragu dan berakibat kufur. Selanjutnya, materi ketiga yaitu Al-Mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Maradu asyahwat atau penyakit syahwat. Yang pertama fasik atau afisku, yang kedua kesombongan atau al-kibru, yang ketiga kezoliman atau azulmu, yang keempat dusta atau al-kizbu, dan yang terakhir kasrotul ma'asyi atau banyak melakukan dosa. Dan ada maradu syubhat atau penyakit syubhat. Yang pertama al-zahlu atau kebodohan, yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan, yang ketiga ada al-inhirab atau penyimpangan, dan yang keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Selanjutnya materi keempat yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, dalil fitrahnya, Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah, maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Dalil indranya yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 10 yang artinya, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Selanjutnya dengan mengagungkan Allah. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zatnya dengan meyakini bahwa Allah itu wajib adanya sendiri, tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Dan yang ketiga, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya atau perbuatannya, dengan meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam alam ini, melainkan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Dengan mentauhidkan Allah, objek-objek pembahasan ilmu tauhid di dalam Al-Quran, yang pertama tauhid ilahiyah atau ketuhanan, yang kedua tauhid nubuwah atau kenabian, dan yang ketiga tauhid sam'iyat. Selanjutnya, materi kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang pertama ada rububiyatullah. Beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rob yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudorot, serta menjaga seluruh alam semesta. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi pencipta, pemberi rezeki, pemilik, dan raja. Yang kedua ada muqiyatullah. Allah adalah raja segala makhluk. Sifat ini adalah hak Allah saja. Kehebatan ini seharusnya menjadikan kita senantiasa tunduk kepada perintahnya, sekalipun berlawanan dengan kehendak dan nafsu kita. Tauhid mulkiyah meliputi kepemimpinan, pembuat hukum, pemerintah yang dituju, dan ilah yang abadi. Tauhidullah ibadah, tauhidullah ikhlas. 1. Mengingkari togut. Umur pertama di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah unsur penolakan, yaitu tercetus dalam hati rasa keingkaran terhadap togut. Hati tidak dapat menerima kehadiran togut lantaran iman kepada Allah. Yang kedua, iman terhadap Allah. Umur ketika di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah unsur penerimaan, yaitu unsur menerima keimanan kepada Allah sepenuh hati. Keimanan yang jidud tidak akan menempati di hati jika unsur pembersihan dari karat-karat keyakinan kepada togut tidak dibasmikan. Dan materi yang terakhir, yang keenam, yaitu al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama, zat atau esensi. Allah adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Yang kedua, asyifat atau sifat. Allah Ta'ala yang maha sempurna memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Hal tersebut tersirat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, al-asma, dan yang keempat, al-af'al. Macam-macam tauhid. Yang pertama asma wa sifat, yang kedua ar-rububiyah, yang ketiga al-mulkiyah, dan yang keempat tauhidul uluhiyah. Terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Semua ketauhidan yang sudah dibahas sebelumnya terangkum dalam satu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah orang yang menjadikan Allah sebagai mahbuban atau yang dicintai, Rob yang dimaksud, raja yang ditaati, dan ilah yang abadi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.